Saya berpesan kepada keluarga, terutama ini ada pemanfaat yang sebentar lagi pulang ke rumah, seperti Pak Umar, Arif Susanto, dan teman-teman lainnya. Yang paling utama adalah pendampingan untuk minum obat dan kontrol rutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mewawancari Pak Santo selaku perawat di BRSPD Margolaras Pipadi. Mungkin bisa sharing ya untuk pemirsa di rumah terkait dengan pelayanan medis harian untuk merawat penerima manfaat di BRSPD Margolaras Pipadi dan perawatan untuk penerima manfaat nanti setelah kembali ke keluarga, sehingga keluarga dan pemirsa juga tahu bagaimana sih merawat ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa atau disabilitas mental supaya keadaannya tetap membaik dan stabil. Jadi mohon untuk tips-tipsnya bisa dibagikan kepada pemirsa. Monggo Pak Santo. Ya. Terima kasih, saya Pak Susanto, saya kerja di Balai Margolaras sebagai perawat sejak tahun 2016, Pak. Di sini saya memberikan pelayanan kesehatan bagi para pemanfaat yang ada di balai. Pada awalnya mereka biasanya yang paling penting adalah terapi fisik, yaitu perawatan diri, kemudian juga minum obat teratur, dan pendampingan kontrol. Seperti itu. Kalau di BRSPD Margolaras Pipadi itu dari pagi sampai malam untuk perawatan medisnya seperti apa Pak? Minum obatnya, pendampingannya seperti apa? Ya, dari mulai pagi hari begitu bangun, kemudian kita awasi dari pendampingannya untuk perawatan dirinya, kebersihan dirinya, kemudian juga bagaimana kerapiannya, sampai nanti ada kita kolaborasi dengan instruktur MFD atau mental fisik disiplin Pak dari Koramil. Jadi biar mereka bugar karena ini juga pandemi COVID-19 agar daya tahan tubuh atau imunitasnya meningkat. Untuk minum obatnya ada yang dosis pagi sampai malam, ada yang pagi siang malam. Kita dampingi oleh perawat 24 jam. Jadi tergantung kondisi dari derajat disabilitasnya. Ya. Jadi ada yang 2 kali sehari, ada yang 3 kali. Ya. Oke Pak Santo. Terus yang berikutnya ini Pak Santo. Ini kan setelah bagian Pak Umar dan teman-temannya kan akan kembali ke rumah. Bisa nggak dibagikan terkait dengan perawatan yang harus dilakukan oleh keluarga selama nanti PM itu kembali ke rumahnya masing-masing. Sehingga nanti pemirsa maupun keluarga itu tidak kaget Pak tiba-tiba anaknya atau saudaranya atau kerabatnya itu relapse atau kambuh lagi. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan? Ya. Pak Santo. Ya. Baik pemirsa, saya berpesan kepada keluarga, terutama ini ada pemanfaat yang sebentar lagi pulang ke rumah, seperti Pak Umar, Arif Susanto, dan teman-teman lainnya. Yang paling utama adalah pendampingan untuk minum obat dan kontrol rutin. Cukup membawa BPJS atau KIS-nya, kemudian KTP, dan juga fotokopi KK, dibawa ke vaskes yang terdekat, misalnya puskesmas atau dokter pribadi, seperti itu. Kalau misalnya mereka ada kondisi gejala-gejala yang kekambuhan, seperti halnya halusinasi, seperti dengar suara-suara, kemudian biasanya perawatan dirinya juga kurang, kemudian minat untuk minum obat juga kurang, tanpa membawa rujukan dari puskesmas nggak apa-apa, langsung ke rumah sakit terdekat. Ke IGD langsung. Ya, ke IGD, agar mendapatkan pelayanan kesehatan, rujukan, dan rawat inap di rumah sakit. Kalau di Pati ini seperti Suwondo, ada KSH, kemudian kalau di lain daerah ada di Kudus ya. Kemudian ada rujukan RSC Semarang, kemudian juga ada di Rumah Sakit Jiwa Magelang, seperti itu. Kemudian kalau misalnya belum punya KIS, bisa mengurus ke dinas sosial dengan adanya pengantar dari desa, ada surat keterangan tidak mampu. Ya, ditambah dengan foto dari segi rumahnya kondisinya seperti apa, kemudian rekening listrik, dan juga ada surat kontrol atau diagnosa medis dari dokter bahwa memang benar-benar pemanfaat itu adalah gangguan jiwa. Ya, biar gratis Pak. Karena pengobatannya ini terus-menerus, seperti halnya orang yang diabetes, kemudian sakit seperti hipertensi, tidak ada kata sembuh total,
tetapi hanya dinyatakan pulih, Pulih, seperti itu, sehingga mereka hanya terkontrolnya dengan obat. Obatnya. Nanti biarlah dokter yang menentukan bagaimana mekanismenya. Kalau misalnya kita atau dokter sudah bilang dikurangi, itu baru kita nurut untuk dikurangi. Seperti saya juga perawat, tidak bisa mengurangi dosisnya, Pak. Harus ada instruksi dari dokter. Ya, mudah-mudahan nanti dari manfaat yang dari awalnya mungkin dosisnya besar, lama-lama diturunkan, bahkan nanti tinggal mungkin dari 1 dosis jadi 1/4, jadi setengah, seperti itu. Tergantung dari kondisi dari bermanfaat. Tetap kontrol rutin. Jadi tidak ada istilah sembuh, Pak Santo ya? Hanya pulih. Hanya pulih, di mana kondisi itu tetap dalam pengawasan dan pantauan dari dokter terkait dengan dosis obat yang harus diminum. Jadi untuk pemirsa semua, nggih. Jadi nanti kalau ada anggota keluarganya kok wah berpandangan bahwa itu sudah sehat, terus memutuskan untuk berhenti minum obat, jangan. Karena nanti takutnya dikhawatirkan nanti relap lagi atau kambuh lagi. Iya, betul, Pak. Dengan perawatan yang rutin, dengan pendampingan yang rutin, insya Allah mereka bisa kok seperti kita. Mereka bisa beraktivitas seperti orang pada umumnya. Jadi itu ya pesan-pesan dari Pak Santo, tips-tips perawatan rutin selama di Margolaras. Mohon kepada warga atau keluarga yang sebentar lagi anggota keluarganya akan kedatangan ya penerima manfaat setelah selesai dari pelayanan di Margolaras di Pati, seperti Pak Umar, itu tetap menjaga kontrol rutin dan pengawasan minum obat. Selama Pak Umar, Mas Arif dan Mas Soleh dan kawan-kawan yang lain kembali ke keluarga. Oke Pak Santo, terima kasih atas keterangannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, untuk kita semua. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Terima kasih.